Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja pasal 17 ayat 5 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15a dan ayat 18. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu,
biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Fenomena demokrasi di Indonesia cenderung kebablasan. Itulah komentar sebagian besar orang yang mencoba mengamati situasi demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, kita bersyukur karena kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain, seringkali kita menjumpai begitu banyak pihak yang mengatasnamakan demokrasi, tetapi justru seringkali melukai demokrasi itu sendiri. Apa maksudnya? Mereka tanpa kontrol berteriak dan berorasi memaki orang lain, bahkan tidak jarang menyerukan tindakan makar dan kekerasan. Mereka berkedok di balik demokrasi untuk menghakimi orang lain dan merasa mereka pemilik kebenaran satu-satunya. Demokrasi mereka injak-injak demi kepentingan dan kekuasaan, dan akibatnya demokrasi diekspresikan tanpa sopan santun. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini bisa menjadi solusi bagi kita dan masyarakat Indonesia. Penginjil Matius mengingatkan kita, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu adalah sebuah nasihat rohani yang syarat makna. Jangan pernah merasa diri paling benar dalam menghayati kehidupan. Jangan pernah merasa diri punya hak untuk menghakimi sesama. Siapakah kita? Tuhan Yesus yang diberi hak untuk menghakimi saja mengatakan, "Aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan." Kalau Tuhan Yesus yang begitu sempurna saja tidak mau menghakimi kita, tetapi kenapa kita yang masih banyak dosa dan kekurangan, seringkali dengan begitu arogannya menghakimi orang lain? Fenomena inilah yang saat ini seringkali terjadi di bumi Nusantara ini. Sekelompok kecil orang dengan garang, arogan dan brutalnya menyerang pemerintah, dan kelompok lain yang tidak sejalan dan seiman dengannya, dan mereka seringkali dibiarkan oleh aparat. Karena ada kesan pembiaran inilah yang menyebabkan mereka merasa di atas angin untuk menodai dan melecehkan demokrasi. Intimidasi dan intoleransi menjadi senjata mereka untuk menyerang kelompok atau golongan yang tidak sejalan dengan mereka. Maka, kita harus bergerak melawan ketidakbenaran ini. Diinspirasi Injil hari ini, mari kita membawa karakter Allah dalam hidup harian kita, karakter Allah yang mengedepankan
mengedepankan kasih dan pengampunan daripada penghakiman. Tuhan memberkati kita. Amin.